bersama Bapak Saudara pada ayatnya yang ke-10, Bapak Saudara. Ayatnya yang ke-10, sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Di Tuhan, saudara. Saudara, kita melihat bersama pagi hari ini, Bapak Saudara, bagaimana pembangunan bait Allah itu secara singkat, saudaraku, digambarkan, diceritakan sudah selesai, ya saudara, dan itu memakan waktu yang cukup lama, kurang lebih 7 tahun, Bapak Saudara, pembangunan bait Allah itu, ya, dengan segala kemegahannya, dengan segala keluar biasaannya. Tetapi inti daripada bait Allah itu sebetulnya adalah tabut perjanjian, tabut Allah, saudara, yang kita baca tadi, ya. Bagaimana tabut inilah yang menjadi pusat, menjadi inti dari semuanya, ya saudara. Bait Allah yang indah, yang luar biasa, yang megah, yang mewah, saudara. Jadi tidak ada artinya kalau tidak ada tabut Allah ini, tabut perjanjian ini. Kenapa? Karena disitulah, saudaraku, pada waktu itu, pada era perjanjian lama, disitulah Tuhan berhadirat, saudara. Disitulah Tuhan hadir, ya saudara, di tengah-tengah kerub, saudara, yang terbuat dari lempengan emas itu. Disitulah Tuhan berhadirat, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan digambarkan atau diceritakan di sini, Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Tapi kalau kita melihat, Bapak Ibu Saudara, Ibrani pasal 9 ayat yang keempat, sama-sama kita buka, saudara. Ibrani pasal 9 ayatnya yang keempat. Ibrani pasal yang ke-9, saudaraku, ayatnya yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita baca ayat ini. Ibrani pasalnya yang ke-9, ayatnya yang keempat. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Saudara, kalau di sini kita melihat bagaimana di dalam kotak atau di dalam peti itu, saudara, ya, petinya terbuat dari kayu, saudara, lalu kemudian dilapis dengan emas, tetapi tutupnya, tutup perdamaian ini, saudaraku, dibuat dari emas yang kemudian dibentuk, ya saudaraku, sama Besaliel dan Aholiab itu, saudaraku, dibentuk seperti kerub, ya saudara, malaikat, ya saudara. Dan kita lihat di sini, Bapak Saudara, bahwa di dalamnya terdapat sesuatu yang berbeda. Ini yang lebih jelas, Bapak Saudara, ya. Karena dikatakan, saudara, dan di atas kedua, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya dibasalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Saudara, selalu dalam setiap apa yang digambarkan, saudaraku, itu selalu punya makna. Ya, itu bukan cuma tentang hiasan. Kalau kita, saudaraku, ya, kalau kita ini sifatnya lebih kepada hiasan. Ya, saudara, lebih kepada hiasan pohon Natal. Saya juga nggak ngerti, saudaraku, ada pohon, ada lampu-lampunya, ada apa-apanya. Tetapi ketika Tuhan melakukan sesuatu, memerintahkan sesuatu, selalu punya makna. Ya, saudara, selalu punya makna. Seperti kemarin kita lihat bagaimana di dalam bait Allah itu ada buah-buah delima, lambang kehidupan, saudaraku, ya. Saudara,
Kenapa buah delima? Karena orang-orang kuno zaman dulu menggambarkan buah delima itu adalah lambang kehidupan, saudaraku. Dan kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam tabut perjanjian, di dalam tabut Allah itu, Bapak Ibu Saudara, ada 3 benda yang ditaruh di dalamnya. Dan ini punya makna yang dalam, ini punya arti yang dalam. Ya, saudara, saya pernah sampaikan berkali-kali dan saya sangat diberkati sekali lewat apa yang Tuhan ungkapkan ini, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ini menggambarkan satu kehidupan orang yang memiliki hadirat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hadirat Tuhan, saudara. Ya. Orang yang memiliki hadirat Tuhan, bicara tentang orang yang memiliki tabut perjanjian. Ya, saudara. Ya, Daud itu, saudara, Daud itu dia ambil tabut perjanjian itu, tabut Allah itu. Ya, dia ambil, saudaraku. Ya, dia ambil ketika itu dikembalikan sama Filistin. Dan zaman Saul, saudara, tabut perjanjian itu, tabut Allah itu tidak dipedulikan, dibiarkan tinggal di mana itu perbatasan. Ya. Tapi zaman Daud, saudaraku, hal yang pertama yang Daud lakukan adalah membawa pulang tabut perjanjian itu, tabut Allah itu. Ditempatkan di tengah-tengah Israel di Yerusalem. Dan artinya begini, betapa Daud menghargai sekali hadirat Tuhan. Betapa Daud sangat mementingkan sekali hadirat Tuhan. Dan ketika seseorang mementingkan hadirat Tuhan, mengutamakan hadirat Tuhan, maka ini, saudara, yang akan didapat oleh orang-orang seperti itu. Dan yang saya lihat, Daud mendapatkan hal-hal seperti itu yang ditulis di dalam ayat ini. Ya, bahwa di dalam tabut itu kita bukan cuman merasa begini nih, saudara. Kalau kita mendapatkan hadirat Tuhan, kita bukan cuma mendapat aduh tenang, aduh enak. Hanya sekedar perasaan gitu. Hanya sekedar apa ya? Rasa. Bukan. Tapi ketika kita mendapatkan hadirat Tuhan, ya, seperti saudara tiap pagi, saudaraku berusaha untuk menghadirkan hadirat Tuhan itu dalam hidup, mendapatkan hadirat Tuhan dalam hidup saudara. Maka ini yang didapat. Ini yang didapat oleh orang-orang yang mengutamakan, mementingkan, tahu betapa pentingnya hadirat Tuhan. Yang digambarkan tadi, saudara, tabut Allah, tabut perjanjian. Karena disitulah Tuhan berhadirat di tengah-tengahnya. Apa, saudaraku, yang didapat? Apa yang ada di dalam tabut itu? Dikatakan dengan jelas, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, saudaraku, kalau saudara melihat, saudara, di dalam tabut itu ada apa? Ada buli-buli emas berisi mana? Buli-buli emas berisi mana? Waktu dulu, saudaraku, Tuhan perintahkan kepada Musa, ambil sebagian daripada mana yang jatuh, yang tiap pagi orang Israel dapatkan. Ya, saudara, lalu kemudian Tuhan suruh sama Musa untuk simpan di dalam satu buli-buli. Simpan sebagai apa? Sebagai sebuah peringatan. Dan ditaruhnya di mana? Kemudian ditaruhnya di dalam tabut perjanjian ini. Artinya apa, saudara? Saya mau bilang begini, saudara, bahwa orang yang memiliki hadirat Tuhan, hidupnya pasti mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Ada amin, saudara? Kapan? Tiap hari. Bisa bilang amin, saudara? Tiap hari. Kenapa? Karena mana itu turun tiap hari. Maaf nih, saudara, ya, saya dapatkan itu. Orang-orang pada bingung, saudara, waktu saya berdoa, ya, doa berkat. Saya bilang begini, kami bukan mencari berkat, tetapi kami mengumpulkan berkat. Karena saya berdasarkan firman Tuhan. Karena bangsa Israel tiap pagi ketika perjalanan mereka di padang gurun, mereka tidak mencari mana. Yang mereka lakukan, mereka mengumpulkan mana. Ada amin, saudara. Mencari dan mengumpulkan itu sesuatu yang sangat beda. Esau, kenapa Tuhan nggak suka sama Esau? Kenapa Tuhan nggak suka sama Esau? Tuh punya sifatnya pemburu. Makanya satu saat, saudaraku, waktu dia berburu dia nggak dapat. Waktu dia berburu dia nggak dapat. Apa yang dia lakukan? Dia jual hak kesulungannya. Kenapa? Karena dia lapar. Tuhan nggak mau kita memiliki berkat yang seperti itu. Makanya apa? Jaminannya adalah apa, saudara? Jaminannya adalah berkat Tuhan setiap hari buat saya dan saudara. Tapi syaratnya apa? Hadirkan Tuhan juga tiap hari dalam hidup kita. Miliki tabut perjanjian, tabut Allah itu, kehadiran Tuhan itu tiap-tiap hari dalam hidup kita.
Nah, saya percaya saudara-saudara bukan mencari berkat, tapi kita mengumpulkan berkat karena berkat itu Tuhan sudah sediakan. Ada amin saudara. Dengan caranya Tuhan yang ajaib, Dia menyediakan berkat buat saya dan saudara. Kita nggak ngorek-ngorek, kita nggak ngais-ngais kayak ayam. Yang nanti satu saat waktu kita nggak ketemu apa saudaraku, nanti ujungnya apa? Kita akan jual hak kesulungan kita. Makanya ada banyak orang yang seperti itu. Kenapa? Karena nggak tahu, nggak pernah menghargai hadirat Tuhan. Dan saya masih melihat ada banyak orang Kristen, ada banyak anak Tuhan, ada banyak bahkan jemaat, ada banyak pelayan-pelayan Tuhan, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang nggak peduli sama hadirat Tuhan. Nggak peduli sama hadirat Tuhan. Apa sih doa? Apa sih mencari Tuhan? Nggak peduli. Disitulah saudaraku, kita mendapatkan berkat itu. Kita mendapatkan mana itu. Yang tiap pagi saudara, jaminannya apa? Sebelum Alkitab hebat nih saudara. Alkitab bilang begini, sebelum mereka bangun, mana itu sudah turun. Keren banget. Makanya firman Tuhan bilang begini, pada waktu tidur, saudaraku, pada waktu tidur Tuhan sudah sediakan berkat buat kita. Ada amin saudara. Dan tahukah saudara, ada sebuah ayat bilang begini, jauhnya mana itu saudaraku, jauhnya mana itu apa saudaraku? Ada turun itu setengah hari perjalanan. Kalau orang Israel berjalan nih saudara, setengah hari sampai di situ tuh mananya ada. Artinya apa saudaraku? Ya begitu limpah. Berkat yang Tuhan sediakan. Firman Tuhan mau bilang begini, dimanapun dan kemanapun saudara pergi, Tuhan sudah menyediakan berkat buat saudara dan saya. Ya saudara, ini bagian yang pertama saudara. Saya pikir bagian pertama saja ini sudah menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Bagian pertama saja ini sudah membuat kita punya jaminan gitu saudara, bahwa apa yang saya dan saudara kerjakan tiap-tiap hari ada jaminan berkat Tuhan yang tersedia buat saya dan saudara. Asalkan apa saudara? Asalkan ada hadirat. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ada apa lagi di dalam tabut Allah, saudaraku, di dalam tabut Allah, saudara, dikatakan begini, saudara. Tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Yang kedua adalah tongkat Harun yang bertunas. Satu saat para pemimpin-pemimpin katanya, para pemimpin-pemimpin disuruh sama Tuhan, sama Tuhan lewat Musa untuk kumpulkan setiap tongkatnya. Ya, para pemimpin-pemimpin diserahkan tongkat, dimasukkan ke dalam kemah. Ya saudara, dan lihat besok seperti apa tongkat itu. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, tongkat itu Bapak Ibu Saudara, ya, tongkat Harun yang berbunga. Ya. Tongkat Harun yang berbunga. Makanya apa? Tongkat ini yang kemudian disimpan dalam tabut. Bicara apa sih saudara? Bicara mujizat saudara. Sama-sama bilang sama saya mujizat saudara. Mujizat. Berkat sama mujizat itu beda. Kadang-kadang dalam hidup ini kita membutuhkan mujizat. Mujizat itu apa? Hal-hal yang dimana kita nggak bisa atasi. Dalam hidup ini ada banyak hal yang masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang kita nggak bisa atasi. Ada banyak pintu-pintu yang kita nggak bisa buka. Ada banyak apa namanya, jurang-jurang yang kita nggak bisa lewatin. Dan kita butuh mujizat Tuhan. Ada amin saudaraku. Kita butuh mujizat Tuhan. Dan mujizat itu tersedia. Bagi siapa? Bagi mereka yang menghargai hadirat Tuhan. Bagi mereka yang belajar mengutamakan hadirat Tuhan dalam hidup. Bagaimana mungkin saudaraku, tongkat yang sudah mati. Tongkat yang sudah mati. Sudah nggak ada apa-apanya. Semuanya dari ujung ke ujung mati. Dan sudah lama mati. Bukan cuma mati, tapi sudah lama mati.
Bagaimana caranya? Bagaimana bisa tongkat itu bisa bertunas dan berbunga? Ada banyak hal yang kita hadapi dalam hidup ini yang seperti tongkat ini. Ada sesuatu yang udah nggak mungkin. Udah nggak mungkin kita mau rubah dengan cara apapun, kita nggak mungkin bisa. Kita mau bolak-balik, kita mau tanam, kita mau lempar, kita mau banting, saudara, kita mau celupin, ya, dengan berbagai macam cara dah, saudara. Saudara coba, ya, saudara banting-banting, saudara pukul-pukul, saudara siram pakai apa, saudara. Orang bilang mesti begini, saudara sudah lakukan. Oke, gini, saudara sudah lakukan, tapi nggak pernah berhasil. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, ada amin, saudara. Ya, di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Sepertinya ini guyonan, sepertinya ini seperti jualan, saudara. Tapi enggak, ini adalah kebenaran firman Tuhan yang harusnya setiap kita meyakini ini. Masalahnya kemudian adalah apa, saudara? Masalahnya kemudian kita mau belajar percaya enggak sama firman ini, bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Ketika engkau sudah menghadapi sesuatu yang mati di depan, dan kau bilang begini, udah lama Pak, udah lama matinya, udah banyak, saya udah coba berbagai macam cara, tapi tetap begitu, nggak ada perubahan. Bahkan apa, saudara? Tambah kering gitu. Tongkat itu kan tambah kering. Tapi saya masih percaya, saudara. Saya masih percaya Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Ada amin, saudaraku, ya. Saya mengalami banyak hal dalam hidup saya, dan saya percaya juga saudara juga sudah mengalami banyak hal dalam hidup saudara. Mujizat, pertolongan Tuhan, ya kan? Saya percaya bukan cuma saya yang ngalamin mujizat, ya saudara. Saya percaya saudara juga kalau ditanya tentang mujizat Tuhan, saudara juga ngalamin banyak. Bisa bilang amin, saudara. Kalau saya suruh saudara acung tangan, saudara pasti semua. Nggak ada ya orang yang nggak pernah ngalamin mujizat Tuhan. Tapi jadi masalahnya adalah begini, kadang-kadang kita mudah melupakan mujizat Tuhan. Saya pernah ditegur Tuhan dengan firman yang berkata begini. Satu saat orang Israel, orang-orang ngelihat dan ngalamin sendiri mujizat Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Saudara ingat cerita itu? Ya, belum dihitung sama wanita dan anak-anak, banyak jadinya. Dengan apa, saudara? 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Terjadi mujizat, orang-orang bingung, murid-murid bingung. Murid-murid pada waktu itu bingung. Waktu Tuhan Yesus bilang begini, kasih mereka makan. Mereka bilang nggak ada apa-apa, kita cuma punya 200 dinar apa 200 apa gitu. Kami cuma punya 200 dinar, mana cukup untuk kasih makan seorang sebanyak ini. Bayangin, saudara, 5.000 laki-laki saja, saudara. 5.000 laki-laki, belum wanita dan anak-anak. Apalagi kalau sampai orang-orangnya model kayak, ya orang Manado aja lah, saudara, ya, yang suka bungkus-bungkus, ya saudara, ya. Belum makan, udah bungkus, bawa plastik, ya. Jangan ya saudara, ya, malu-maluin ya saudara, ya, jangan gitu ya, ya nanti nih saudara, apa namanya, jangan ada kresek, ya, mending sekarang udah nggak ada makan-makan kayak gitu di pesta, ya saudara. Dulu ada orang-orang yang di dalamnya tuh ada kresek, dulu sih loro telu, saudara, bangkrut, kasihan saudara, ya, kasihan. Nah saudara, sampai di mana tuh saudara, ya? 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tapi kalau saudara lihat, ya saudara, saya lupa tuh saudara, ya. Tapi kemudian pasal berikutnya hanya bergeser di pasal berikut. Cerita yang hampir sama, bahkan sama, temanya nih sama, kasih makan. Tetapi sebetulnya tantangannya lebih kecil. Apa? Hanya 4.000 orang. Dan mereka punya modal yang lebih besar, 7 ketul roti dan beberapa ikan. Waktu Tuhan bilang sama mereka begini, sama murid-murid, kasih mereka makan, jawaban yang sama keluar lagi dari mulut mereka. Gimana caranya?
Kadang kita seperti itu. Kemarin kita sudah ngalamin betapa Tuhan sudah tolong saya dan saudara. Betapa Tuhan sudah beranugerah. Kita yang sudah melihat kita sudah hopeless, kita sudah hilang harap. Kita sudah menyerah sama keadaan. Tapi ternyata Tuhan bela, Tuhan tolong, Tuhan kabulkan doa kita, Tuhan buka jalan buat kita. Tapi seringkali ketika kita menghadapi masalah yang hampir sama, kita bilang lagi sama Tuhan, gimana Tuhan? Ini sudah. Saya tidak tahu tantangan apa yang saudara sedang hadapi hari ini, tapi ada lagu bagus, lagu lama, ya saudara. Lagu yang seringkali menggugah hati saya. Hitung berkat-Mu satu-satu, ingat semua janganlah lupa. Kita seringkali melupakan kebaikan Tuhan. Kita seringkali melupakan, meniadakan apa pertolongan-pertolongan Tuhan yang hari-hari kemarin. Kenapa? Karena hari ini ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan yang baru yang kita hadapi, dan seringkali kita bingung lagi. Gimana caranya? Nggak mungkin saya bisa mengatasinya. Percayalah saudara, kuncinya apa? Kuncinya menghadirkan Tuhan tiap-tiap hari dalam hidup saya dan saudara. Kalau ada hadirat Tuhan, saya percaya senantiasa tersedia mujizat Tuhan buat saya dan saudara. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Ada amin saudaraku. Yang tidak bisa jadi bisa. Makanya apa saudaraku? Digambarkan. Bukan cuma pengen ngisi. Tuhan bilang begini, wislah daripada kosong, daripada peti tabut perjanjian kosong, wislah diisi itu pakai mana tuh buli-buli tuh, isi tuh buat supaya rada berat-berat, buat pantas-pantasan. Enggak. Bukan buat yang seperti itu, tapi apa? Selalu bermakna, selalu punya makna. Tabut Allahnya bicara tentang hadirat Tuhan, dan kehadirat Tuhan itu mendatangkan apa saudaraku? Mendatangkan pemeliharaan Tuhan tiap-tiap hari. Ada amin saudara. Lewat apa? Lewat gambaran daripada buli-buli yang berisi mana. Yang kedua apa saudaraku? Bicara tentang ada di dalamnya ada tongkat Harun yang bertunas dan berbunga saudaraku. Bicara apa ini? Bicara tentang sesuatu yang tidak mungkin. Tapi jadi mungkin bagi Tuhan. Ada amin saudaraku. Jadi mungkin bagi Tuhan. Saya tidak bisa merubah keadaan saya. Saudara juga tidak akan pernah bisa merubah keadaan saudara. Ada kuasa dalam diri kita, tapi ada bagian-bagian di mana kuasa itu mentok. Ada bagian-bagian di mana kita bisa dengan kuasa kita bisa merubah banyak hal. Saya bisa bilang begini, copotin semuanya ya, copotin, bisa. Tapi ada bagian di mana saya nggak bisa. Saya udah bilang copot, nggak copot. Roba, nggak roba. Saya udah bilang buka, nggak buka. Hanya kuasa Tuhan yang bisa merubah itu. Ada amin saudara. Makanya apa saudara? Bagaimana kita yang terbatas ini? Bagaimana kita yang terbatas, yang sangat terbatas ini, jadi punya kekuatan yang tidak terbatas. Pada waktu kapan? Pada waktu Tuhan hadir dalam hidup kita. Pada waktu Tuhan berhadirat dalam hidup kita. Pada waktu Tuhan ada bersama dengan kita nih. Makanya firman Tuhan bilang begini, di luar aku, kata firman Tuhan, Yohanes pasal 15, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ada banyak anak-anak Tuhan yang gak pernah sadar sama yang beginian. Ada banyak anak-anak Tuhan menyepelekan apa sih? Ibadah apa sih? Doa apa sih? Makanya apa? Nggak bisa apa-apa. Yang dia bisa lakukan bagian-bagian yang memang dia punya kuasa gitu. Sampai pada kadar tertentu dia bisa lakukan. Tapi pada kadar yang lain, saudaraku, lebih daripada limit kemampuannya dia
dia udah nggak bisa buat apa-apa. Dan dia tidak bisa juga mengalami terobosan. Kenapa? Karena nggak ada Tuhan. Tuhan yang membuat kita lebih daripada kemampuan kita. Ada amin, saudara? Ya. Tuhan yang memampukan kita kita bisa berbuat lebih daripada kemampuan kita. Kenapa? Karena ada kekuatan ekstra yang hadir dalam hidup. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melihat apa, saudaraku, ya, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Ya. 10 hukum Taurat itu ditulis di 2 loh batu itu. Ya, ya, saudara. Dan 2 loh batu inilah yang kemudian 10 hukum Taurat inilah yang kemudian jadi apa ya, saudaraku? Jadi intinya gitu, ya. Jadi kayak Pancasila gitu, saudara, ya. Pancasila. Nanti dari Pancasila ini dijabarkan, sila pertama begini dijabarkan, sila kedua gitu, sila ketiga, sila keempat, sila kelima gitu. Sama, saudara. Bicara tentang firman Tuhan. Dan apa sih, saudara, kadang-kala kita nggak ngerti gitu gunanya firman Tuhan. Kadang-kala kita nggak ngerti apa sih fungsinya firman Tuhan. Ya, memang firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Tapi yang saya lihat, saudaraku, seperti yang pemazmur pernah katakan. Pemazmur pernah bilang begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin, saudaraku. Ya, Mazmur berapa tuh? 119 ayat berapa? 105 atas. Ya, saudara. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman Tuhan itu jadi suluh, katanya, jadi pelita. Ya. Kenapa? Karena buat Daud perjalanannya seringkali gelap. Maksudnya gelap gini, dia nggak ngerti bagaimana. Dia nggak ngerti terang sih, tetapi kadang-kala dia seperti menghadapi sesuatu yang gelap. Gelap dalam pengertian nggak tahu mesti milih yang mana, nggak tahu mesti pergi kemana, nggak tahu mesti ke kiri apa ke kanan, nggak tahu mesti lurus atau bagaimana, nggak ngerti. Itulah sebabnya Daud bilang, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Artinya firman Tuhan itu menuntun langkah-langkah kita. Karena begini, saudara, dalam hidup ini katanya, saudara, ada banyak penyesalan. Ada penyesalan yang singkat, ada penyesalan yang lama. Ya, katanya kalau orang gunting rambut salah tukang potongnya, ya, itu nyesalnya berapa minggu gitu, 1 minggu, ya, saudara. Ya, kan rambut sekarang panjangnya cepat, ya, saudara. Ya. Nanti orang kalau salah apa, nyeselnya berapa lama, ya, saudara. Nah, masalahnya gini, seringkali waktu kita salah jalan, berapa banyak kali orang nyeselnya bukan 1 minggu, 1 tahun. Orang nyeselnya seumur hidup. Satu keadaan apa? Satu keadaan yang nggak bisa dirubah. Rambut salah gunting, 3 minggu dia udah tumbuh gondrong. Ya, saudara. Dia udah gondrong lagi, dia udah panjang lagi, kita bisa ganti barber gitu, saudara, ya. Kita bisa ganti tukang potong. Apa, saudaraku, ya, tukang jahit, saudara. Tukang jahit, saudara. Ya, kita bisa pindah, ya, saudara. Kita bisa ngumpulin duit lagi, bikin celana, ngumpulin duit lagi, saudara. Nanti kita bisa bikin celana di tempat yang lain. Tapi ada penyesalan yang kita nggak bisa rubah. Ada penyesalan yang kita nggak bisa hapus, saudara. Hapus itu baru gitu, gambar baru. Ada cerita-cerita dalam hidup kita yang kalau sudah terjadi, ya sudah, kita harus jalani terus. Kita butuh firman Tuhan jadi penuntun buat kita. Amin, saudara. Sehingga kita nggak salah langkah.
Kita nggak salah jalan. Bukan sekedar salah masuk tempat kerja, bukan. Salah masuk tempat kerja, saudara nggak betah, tinggal resign, pindah ke tempat lain. Tapi maksud saya ada kesalahan-kesalahan yang banyak yang kita lakukan, yang kemudian kita nggak bisa mundur gitu, dan kita ganti banting setir. Kalaupun kita banting setir, itu nggak menyelesaikan masalah. Kita ganti jalur, pindah jalur, itu juga nggak menyelesaikan masalah. Makanya apa? Kita butuh pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Firman Tuhan yang menuntun langkah kita. Makanya Daud bilang, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Sehingga apa? Dia tahu nih, saudaraku. Dia sudah tahu. Makanya Amsal pernah bilang begini, ada banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya apa, saudara? Mau. Kita seringkali nggak bisa milih dalam hidup. Kepintaran kita nggak cukup untuk menjalani kehidupan, saudaraku, untuk menentukan pilihan-pilihan. Seringkali bukan stratanya kita yang menolong kita, S1, S2, S3. Tapi apa, saudaraku? Firman yang hidup dalam hidup kita, firman yang menguasai kita, firman yang apa, saudaraku, berhadirat, firman yang jadi daging. Makanya apa? Firman itu disebut rema, supaya apa? Jadi daging dalam hidup kita, menyatu dengan kita. Sehingga apa, saudaraku? Sehingga firman ini yang mengarahkan langkah-langkah saya, langkah-langkah saudara. Supaya apa? Kita nggak salah langkah, yang pada akhirnya menyesal, nangis bombay udah nggak ada arti. Nangis sampai keluar darah juga nggak ada arti. Tolong kita ya, saudara. Tuhan tolong supaya ini yang saya rasakan ya, tuntunan pimpinan Tuhan dalam hidup saya. Kalau enggak dituntun Tuhan, aduh kayaknya udah berantakan, udah habis-habisan, udah hancur lebur, udah berantakan, bukan lagi pecah prak gitu, bagi 6, bagi 8, enggak. Kayak kaca apa tuh, saudara? Kaca itu tuh, saudara, ya, yang kaca mobil tuh kalau pecah, bro. Kalau pecah jadi 5, ini kaca pecahnya jadi 5, sudah bisa pakai lem. Kok pakai lem? Ya memang sih ada bekasnya, ada cacatnya, tapi nyambung lagi. Tapi kalau berantakannya kayak kaca mobil gitu, bruk, kayak apa? Dan tolong kita ya, saudara. Makanya bagikan pengertian ini sama yang lainnya. Bagikan pengertian ini, saudara. Ya, bagikan sama orang lain bahwa mereka juga butuh firman Tuhan. Ada amin, saudaraku. Jadi jangan cuma saudara. Saya ini maaf nih, saya suka ikut, saya suka lihat IG live ya, saudara, orang jualan gitu ya, saudara. Dia bilang begini, share dulu supaya orang juga tahu. Ya, kita juga biarlah kita juga bagi sama orang lain bahwa ya mereka juga butuh firman. Mereka diingatkan gitu bahwa mereka juga butuh Tuhan dalam hidup mereka. Mereka butuh hadirat Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup mereka ngalamin pemeliharaan Tuhan tiap hari. Ada amin, saudaraku. Supaya apa? Supaya mereka juga waktu mereka menghadapi yang namanya pergumulan, tantangan, ketidakmungkinan, maka mereka tahu ada sebuah jaminan yang pasti. Ada Tuhan yang sanggup memberikan mujizat buat mereka. Ada amin, saudaraku. Mereka bukan menjadi orang yang gampang putus asa, yang gampang menyerah sama keadaan, yang gampang mundur karena mereka pikir begini, udah nggak mungkin bisa lewat. Enggak. Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan bisa buka pintu itu buat saya dan saudara. Ini juga, saudaraku, mereka diingatkan supaya apa? Supaya mereka juga butuh firman Tuhan dalam hidup mereka, yang apa? Menjadi suluh, menjadi pelita buat mereka. Supaya mereka tidak salah jalan. Terlalu banyak orang salah jalan. Ada orang salah jalan, investasi habis-habisan sampai apa? Nyesel, hancur, bunuh diri. Saudara, ada cerita tentang, sedikit lagi, saudara, ada cerita tentang, katanya yang saudara, saya nggak tahu benar enggak ya, saudara, saya nggak tahu benar enggak.
Ada orang tua baru beli mobil, ya saudara, orang tua baru beli mobil. Ini anaknya suka gambar, saudara tentu pernah dengar. Ya, kalau di ini dia gambar, di tembok dia gambar, saudara. Bapaknya baru beli mobil, anaknya nggak gambar, saudara. Anaknya nggak gambar di mobil, ya. Setiap kali kalau dia gambar dibiarin dipuji sama bapaknya. Dia pengen, saudaraku, supaya dia dipuji lagi sama bapaknya. Dia gambar di mobil papanya yang masih baru, ya saudara, pakai batu. Ya, bodinya itu sudah digambar, saudara, gambar orang-orangan, gambar apa, ya saudara. Bapaknya lihat, saudaraku, bapaknya marah. Bapaknya marah, anaknya dipegangin tangannya, dipukulin tangannya, pukulin, bapaknya marah. Ini mobil baru, bapaknya pukulin sampai lepas kendali. Sampai anaknya tangannya bengkak, besoknya demam, saudara, malamnya demam, masuk rumah sakit. Ternyata setelah dirawat terjadi pembusukan di tangan. Nggak bisa ditolong. Akhirnya dokter bilang begini, Pak, nggak ada jalan lain, anak bapak mesti diamputasi, 2 tangan mesti diamputasi. Saya dengar cerita itu, ya saudara, saya nggak tahu benar enggaknya, ya saya nggak tahu itu kebenarannya. Tapi kalau saya bayangkan, saudara, kalau saya yang melakukan itu, penyesalan yang nggak ada artinya, penyesalan yang apa ya? Katanya mamanya, anaknya bilang ini, mana tangannya Dede mana? Tangannya Dede mana? Pak, tangannya Dede mana, Pak? Aduh, saya mau mati aja, saudara, kalau kayak gitu. Nah, maaf, itu cerita yang berbeda mungkin yang kita alami. Tapi hampir sama ceritanya, sebuah kesalahan yang kadang-kala kita nggak bisa rubah. Satu kesalahan kita nggak bisa hapus. Itulah sebabnya kita butuh firman Tuhan, ada amin, saudara. Yang waktu kita mau melakukan sebuah kesalahan, firman ini mengiang dalam diri kita. Firman ini bicara di hati kita. Firman ini menguasai pikiran kita. Firman ini menguasai panca indera kita. Berapa kali ketika saya udah meluap nih, saudara, meluap, udah nggak kuat nih, saudara, meluap, Tuhan bilang begini, dia, itu tuh sudah firman, itu kekuatan firman. Tolong kita ya saudara, supaya apa yang kita lakukan itu tepat. Kalau apa yang kita lakukan tepat, pasti menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ada amin, saudara. Bukan merusak. Berapa banyak kali tindakan kita itu bukan memelihara, bukan membangun, bukan menciptakan sesuatu yang baru, tapi apa? Meruntuhkan yang sudah kita bangun sendiri. Meruntuhkan yang sudah kita bangun. Kita hancurin dengan apa? Dengan tindakan kita, dengan tangan kita, dengan mulut kita, dengan sikap kita. Kita hancurin apa yang sudah kita bangun. Kenapa? Karena hidup kita nggak dikuasai sama firman. Dan tolong kita, mari kita menyembah Tuhan.